Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 251186206117. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori belajar dan pembelajaran. Soal pertama, 1. Pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. A. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan sikap dan perilaku, pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman sebagai hasil dari latihan dan interaksi dengan lingkungan. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dapat terjadi di rumah, di masyarakat, dan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dikatakan belajar sehari-hari apabila terjadi perubahan dalam dirinya, misinya, dan tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Contohnya, anak yang belum bisa membaca kemudian menjadi bisa membaca, siswa yang belum memahami matematika kemudian menjadi paham setelah belajar, anak yang sebelumnya tidak disiplin menjadi disiplin setelahnya mendapatkan pembiasan. Belajar merupakan kebutuhan manusia karena dengan belajar seseorang dapat berkembang menjadi lebih baik. B. Ciri-ciri belajar. Adapun ciri-ciri belajar yaitu terjadi perubahan tingkah laku. Belajar menyebabkan perubahan pada diri seseorang baik dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Contoh, siswa yang sebelumnya malas belajar menjadi rajin sekali belajar. Yang kedua, perubahan bersifat relatif permanen. Perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap atau tidak sementara. Contoh, seseorang yang sudah bisa mengendarai sepeda biasanya akan tetap bisa meskipun lama tidak mencoba. Ketiga, terjadi karena pengalaman dan latihan. Belajar diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan latihan secara terus-menerus. Contoh, siswa menjadi pandai berbicara di depan kelas karena sering berlatih presentasi. 4. Memiliki tujuan. Belajar dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, belajar agar mendapatkan nilai yang baik atau memahami suatu materi, melibatkan aktivitas fisik dan mental. Belajar tidak hanya menggunakan pikiran tetapi juga melibatkan aktivitas tubuh. Contoh, praktikum IPA yang melibatkan pengamatan percobaan. C. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran dilakukan secara terencana oleh guru agar siswa dapat belajar dengan baik, dan pembelajaran terdapat metode, media, strategi, dan evolusi yang digunakan untuk membantu siswa memahami materi. Guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan memotivasi, mengevaluasi siswa. D. Ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan untuk mencapaikan kompetensi tertentu. Ada interaksi antara guru dan siswa. Dalam pembelajaran terjadi komunikasi dan dua arah menggunakan metode dan media. Guru menggunakan secara tertentu agar pembelajaran lebih aktif. Contohnya ceramah, diskusi, tanya jawab, video pembelajaran, dan lain-lain. Dilaksanakan secara terencana. Pembelajaran disusun melalui perangkat. Ada evaluasi. Guru melakukan penilaian untuk mengetahui hasil belajar siswa.
2. Tujuan dan prinsip belajar pembelajaran. Tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar dan pembelajaran sangat penting karena menjadi arah dalam proses pendidikan. Berikut beberapa tujuan belajar dan pembelajaran. Menanamkan pengetahuan, melalui belajar siswa memperoleh ilmu dan wawasan baru. 2. Mengembangkan keterampilan. Pembelajaran membantu siswa memiliki keterampilan tertentu. Contoh menulis, menghitung, berbicara dan menggunakan teknologi. 3. Membentuk sikap dan karakter. Belajar juga bertujuan membentuk sikap positif seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, dan kerjasama. 4. Mengembangkan potensi siswa. Setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Pembelajaran membantu mengembangkan potensi tersebut. 5. Bersikap kehidupan masa depan. Belajar membantu siswa menghadapi kehidupan dan dunia kerja di masa depan. B. Prinsip belajar dan pembelajaran. 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran harus membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. 2. Pembelajaran harus aktif. Siswa harus terlibat dalam kegiatan pembelajaran seperti bertanya, berdiskusi, dan mencoba. Memperhatikan panduan individu. Setiap perbedaan individu, setiap siswa memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda. Guru harus memahami perbedaan tersebut. 4. Memberikan motivasi. Motivasi sangat penting agar siswa semangat belajar. Guru dapat memberikan pujian atau penghargaan. 5. Belajar dilakukan secara bertahap. Materi pembelajaran harus disampaikan dari yang mudah sampai yang sulit. 6. Menggunakan pengalaman langsung. Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami langsung. Contoh praktikum, observasi, dan kegiatan lapangan. Ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. 3. Perbedaan teori behavioristik. 3. Perbedaan behavioristik dan konstruktivistik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan perubahan perilaku sebagai hasil hubungan antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, belajar terjadi jika ada rangsangan dan lingkungan yang menghasilkan respon tertentu. Tokoh-tokoh behavioristik: John B. Matson, B. F. Skinner, Ivan Pavlov, Edward Thorndike. Dalam teori behavioristik, guru menjadi pusat pembelajaran. Siswa menerima materi dan guru penguat atau reward sangat penting. Contoh, guru memberikan hadiah kepada siswa yang mendapatkan nilai bagus agar siswa lebih semangat belajar. Ciri-ciri teori behavioristik. Behavioristik pada hasil belajar. 2. Mengutamakan latihan dan pengulangan. 3. Menggunakan stimulus dan respon. 4. Adanya reward dan punishment. Guru lebih dominan dalam pembelajaran. Implementasi teori behavioristik. Contohnya, penerapan di kelas. Guru menjelaskan materi, siswa mendengarkan dan mencatat. Selanjutnya, guru memberi latihan soal. Guru memberi nilai atau penghargaan. Kelebihannya mudah diterapkan, cocok untuk pembelajaran dasar, membentuk disiplin. Kekurangannya, siswa cenderung pasif. Kedua, kurang melatih kreativitas dan berpikir kritis. B. Teori
konstruktivistik adalah teori belajar yang menanamkan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi dan lingkungan. Tokoh-tokohnya Jean Piaget, Lev Piaget, Jerome Bruner. Dalam teori ini, siswa aktif mencari pengetahuan, guru sebagai fasilitator pembelajaran dan menekankan pengalaman langsung. Contohnya, siswa melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah. Ciri-ciri teori konstruktivistik: siswa aktif dan belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa, mengutamakan pengalaman langsung, guru sebagai pembimbing. Selanjutnya, melatih berpikir kritis dan kreatif. Implementasi teori konstruktivistik, contoh penerapan: pertama, diskusi kelompok; kedua, praktikum; ketiga, pembelajaran berbasis proyek; keempat, pemecahan masalah. Kelebihannya melatih kreativitas siswa, kedua, membuat siswa aktif, ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Kekurangannya membutuhkan waktu lebih lama, kedua, guru harus lebih kreatif dan mengelola. Cara C. Perbedaan behavioristik dan konstruktivistik dalam bentuk tabel. Pertama, aspek fokus behavioristik, perubahan perilaku; konstruktivistiknya proses pembangunan pengetahuan. Peran guru, pusat pembelajaran; behavioristik, pusat pembelajaran; konstruktivistik, fasilitator. Aspek peran siswa, pasif menerima; konstruktivistik, aktif mencari. Aspek metode, behavioristik, ceramah dan latihan; konstruktivistik, diskusi dan pengalaman. Aspek penilaian, behavioristik, hasil akhir; konstruktivistik, proses dan hasil. Kesimpulannya adalah belajar merupakan proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan belajar dan pembelajaran adalah keterampilan, membentuk karakter, dan mempersiapkan masa depan siswa. Teori behavioristik menekankan perubahan perilaku melalui stimulus dan respon, sedangkan teori konstruktivistik menekankan keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan sendiri. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai agar siswa dapat belajar secara aktif, efektif, dan menyenangkan. Penutupan, sekian penjelasan dari saya mengenai belajar dan pembelajaran. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're